Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita masih mengenai bab fisika inti, bagian kedua mengenai inti atom. Pertama, kita bahas terlebih dahulu mengenai partikel penyusun yang ada dalam atom. Yang kita ketahui, yang pernah kalian pelajari waktu di SMP, bahwa di dalam atom itu ada 3 komponen dasar, yaitu elektron, proton, dan neutron. Proton dan neutron ini terletak di dalam inti, ya. Dan dinotasikannya ini di pelajaran kimia juga udah kalian pelajari. Misalnya ada suatu unsur X, nah di atasnya itu kan ada nomornya nih, yang di bagian atas itu simbol A, yang di bawahnya simbol Z. Sedangkan A itu tidak lain adalah nomor massanya yang menunjukkan jumlah total neutron dan proton yang ada. Sedangkan Z yang di bawah di sini menunjukkan jumlah proton dan elektronnya yang ada dalam atom. Contoh misalnya nih, ada atom karbon C dengan nomor massanya 12 dan nomor atomnya 6. Ini berarti kalau nomor atomnya 6, ya, berarti proton dan elektronnya berjumlah ada 6. Berarti di sini kita lihat nih, elektronnya ada 6 dan protonnya juga ada 6. Nah, kemudian untuk jumlah neutron itu diperoleh dari selisih A dikurangi Z, nomor massa dikurangi dengan nomor atomnya. Berarti selisih dari 12 kurangi 6 yaitu 6, berarti neutronnya juga berjumlah 6. Ya, jadi neutronnya juga nih yang berwarna ini berjumlah 6 juga. Nah, ini salah satu contoh untuk menentukan jumlah proton dan neutron dari suatu unsur atom yang sudah diketahui berapa nomor massa dan nomor atomnya. Berikutnya, isotop, isobar, dan isoton dari suatu unsur. Ini merupakan pelajaran kimia yang udah kalian pelajari juga, kita ulangi lagi. Isotop itu adalah atom yang mempunyai nomor massa yang sama. Contoh nih, isotop ya. Isotop ini adalah atom yang memiliki nomor yang sama tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Jadi nomor atomnya sama tetapi nomor massanya berbeda. Contoh misalnya nih, lihat isotop. Di sini karbon, lihat nomor atomnya nih atau Z-nya semuanya 6. Tetapi nomor massanya di sini berbeda-beda, 12, 13 dan 14. Berarti ini adalah isotop dari atom karbon. Kemudian kalau isobar, ini atom-atom atau suatu unsur yang memiliki nomor atom yang berbeda tetapi nomor massanya sama. Contoh nih, yang isobar adalah karbon dengan neutron. Nomor massanya sama yaitu 14 tetapi nomor atomnya ini berbeda, 6 dan 7. Ini adalah isobar. Berikutnya isoton. Isoton ini adalah atom-atom yang berbeda tetapi memiliki jumlah neutron yang sama. Contoh misalnya neutron dan karbon nih. Ya, di sini kalau misalnya kita cari selisihnya, neutron itu kan selisih dari A dikurangi Z, 14 kurangi 7 kan 7, berarti ini neutron ini berarti jumlah neutronnya 7. Sedangkan karbon nih, kita cari selisihnya 13 kurangi 6 berarti 7 juga, berarti karbon ini juga yang memiliki nomor massanya 13 dan nomor atomnya 6 memiliki jumlah neutronnya juga 7, berarti neutron dengan karbon ini isoton, yaitu memiliki jumlah neutron yang sama. Berikutnya, defek massa dan energi ikat inti. Defek massa ini didefinisikan sebagai selisih antara massa diam sebuah inti dengan jumlah seluruh massa diam massa nukleonnya dalam keadaan tak terikat. Jadi defek massa itu adalah kesetaraan massa energi ikat berdasarkan persamaan energi. Jadi ini adalah persamaannya nih mengenai defek massa, dan ini adalah delta M ini adalah temperaturnya, Z-nya adalah nomor atom, massa proton, massa neutron, MP dan Mn, dan I-nya MI ini adalah massa inti. Nah,
Besarnya energi ikat inti adalah tadi kesetaraan dari massa energi ikatnya. Jadi untuk mencari besar energi ikat intinya, berarti tinggal dikalikan besarnya defek massa dikalikan dengan 931 MeV. Nah, 931 MeV ini adalah besar dari satu SMA ya, satu massa atom 931,5 MeV. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Oke, berikutnya untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal mengenai defek massa dan energi ikat inti. Contoh, ada suatu massa atom O dengan nomor massanya 16 dan nomor atomnya 8, 15,995 SMA. SMA ini satuan massa atom. Sedangkan massa protonnya 1,0078 SMA dan massa neutronnya nih 1,0087 SMA. Tentukan besar defek massa dan energi ikat inti atom tersebut jika satu SMA-nya setara dengan 931,5 MeV. Dari soal ini kita dapat informasi pertama, massa intinya 15,995 MI-nya, kemudian nomor massanya 16, nomor atomnya 8 ya. Kemudian massa protonnya 1,0078 dan massa neutronnya 1,0087. Yang ditanyakan adalah defek massanya delta M dan energinya ya, berapa MeV. Yang ditanyakan energi ikat intinya. Untuk menjawabnya, pertama untuk mencari defek massa kita gunakan rumus yang tadi ya. Kemudian kita masukkan angka-angkanya dari yang diketahui. Z-nya 8, MP-nya 1,0078 ditambah A dikurangi Z berarti 16 kurangi 8 dikali Mn-nya 1,0087 dikurangi massa intinya 15,995 SMA. Berikutnya pertama ini kalikan dulu 8 dikali 1,0078 hasilnya 8,0624 ditambah, nah ini kita cari selisihnya dulu, 16 dikurangi 88 kemudian dikali 1,0087 hasilnya 8,0696 kemudian dikurangi 15,995. Kemudian kita jumlahkan dulu nih yang 8,0624 ditambah dengan 8,069 hasilnya 16,132. Setelah itu baru dikurangi 15,995 hasilnya 0,137 SMA. Nah ini adalah defek massanya. Sedangkan untuk mencari besar energi ikatnya kita kalikan saja defek massanya 0,137 dengan 931,5 MeV ya. Kita kalikan 0,137 dikali 931,5 hasilnya 127,6155 MeV ya. Demikian pembahasan kita untuk materi fisika inti bagian kedua. Bapak cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.